Ini merupakan kebakaran paling parah dalam sejarah LA. Halo peeps, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Hari ini gue bakal ngebahas mengenai kebakaran yang terjadi di Los Angeles, California, Amerika Serikat yang hingga saat ini belum padam juga dari Selasa lalu. Lalu seperti apa update-annya? Gak usah banyak basa-basi, kita langsung bahas aja peristiwanya. Kebakaran hutan melanda beberapa wilayah di Los Angeles, California, Amerika Serikat sejak hari Selasa lalu 7 Januari 2025. Nah, peristiwa kebakaran ini menewaskan 16 orang untuk saat ini dan ada 16 orang lainnya juga yang hingga saat ini masih hilang. Kita nggak tahu, mungkin aja nanti ke depannya bakal bertambah lagi ya korbannya, karena masih ada yang hilang juga. Ratusan bangunan pun terbakar dan puluhan ribu warga terpaksa dievakuasi dari wilayah tersebut. Namun meskipun ribuan petugas pemadam kebakaran telah berupaya keras memadamkan api yang membakar kawasan perumahan elit para artis Hollywood itu, sebagian besar kobaran api saat ini masih juga belum padam. Hal itu karena kondisi cuaca dan dampak dari perubahan iklim yang diperkirakan akan terus memperparah kobaran api selama beberapa hari ke depan. Nah, kesiapan para pejabat setempat dalam menghadapi bencana tersebut pun kini semakin dipertanyakan loh. Di Los Angeles County, sekitar 153 orang telah dievakuasi pada Jumat lalu. Banyak dari mereka yang meninggalkan rumah hanya membawa barang-barang yang bisa mereka bawa saat itu. Ya macam kayak orang lagi mau mengungsi gara-gara kebakaran aja, jadi bawanya seadanya aja gitu. Sedangkan 166.000 warga lainnya berada dalam peringatan evakuasi. Jadi sewaktu-waktu mereka ini harus meninggalkan tempat itu jika memang kondisi tidak memungkinkan. Lalu lebih dari 10.000 bangunan telah musnah akibat kebakaran ini. Ya Pips, ini merupakan kebakaran paling parah dalam sejarah LA. Gak cuma itu, sebanyak 60.000 orang juga katanya terdampak dari bencana ini. Nah, kerugian yang diasuransikan itu diperkirakan lebih dari 8 miliar US dollar atau setara dengan 6,5 miliar pound sterling. Karena ya tingginya nilai properti yang rusak loh. Nah, sebelumnya seorang pria ditangkap pada Kamis lalu setelah warga mencurigai pria itu mencoba untuk menyalakan titik api baru. Jadi Selasa udah kebakaran, hari Kamis mau dinyalain lagi titik api lainnya gitu loh. Gila, dada gila kali ya. Polisi mengatakan pria tersebut didakwa melakukan pelanggaran masa percobaan, namun tidak ada alasan yang kuat untuk menuntutnya atas tuduhan pembakaran. Dan penyelidikan pun saat ini masih dilakukan. Menurut kepolisian setempat, pasukan Garda Nasional telah dikerahkan di beberapa bagian kota itu. Ini untuk mencegah terjadinya penjarahan di daerah-daerah yang warganya sedang dievakuasi. Dan akan ada lebih banyak pasukan lagi yang dikerahkan untuk menambah lapisan pasukan ini. Dari peristiwa kebakaran ini, polisi juga telah melakukan 20 penangkapan. Tapi ini nggak dijelasin ya 20 penangkapan apa. Nah, beberapa seleb Hollywood yang rumahnya juga ikut kebakar itu diantaranya Paris Hilton, Mel Gibson, Adam Brody, James Woods, kayak gitulah. Menurut petugas pemadam kebakaran California, setidaknya ada 5 kebakaran yang terjadi di wilayah yang lebih luas, meliputi Palisades. Nah, kebakaran pertama terjadi pada hari Selasa lalu di Palisades. Ini merupakan kebakaran terbesar di Los Angeles, bahkan bisa menjadi kebakaran paling merusak dalam sejarah negara bagian tersebut. Bencana ini telah menghanguskan sebagian besar lahan, mencakup lebih dari 20.000 hektar, termasuk kawasan kelas atas Pacific Palisades. Hanya 8% lahan yang berhasil dikendalikan kebakarannya pada Jumat pagi. Tapi gue nggak tahu pada saat ini masih kebakaran atau enggak ya. Cuma pas gue lihat updatean berita kayaknya masih kebakaran ya di Palisades. Yang kedua adalah Eaton. Nah, selanjutnya kebakaran juga melanda bagian utara Los Angeles, melanda kota-kota seperti Altadena. Ini merupakan kebakaran terbesar kedua di wilayah tersebut yang menghanguskan hampir 14.000 hektar lahan dan baru 3% lahan yang bisa dikendalikan oleh petugas pemadam di sana. Yang ketiga adalah Hearst. Hearst ini terletak tepat di utara San Fernando, dan kebakaran di sana mulai terjadi pada Selasa malam dan telah meluas hingga 771 hektar terbakar. Namun katanya pemadaman kebakaran di kawasan itu saat ini sudah mencapai 70%. Lalu ada Lydia, ini adalah titik kebakaran keempat ya di Los Angeles.
Kebakaran juga terjadi pada Rabu sore di daerah pegunungan Acton di utara Los Angeles dan meluas hingga mencakup nyaris 350 hektar. Pihak berwenang mengatakan bahwa 75% dari lahan yang terbakar itu kini telah berhasil dikendalikan. Lalu di posisi kelima atau di titik kebakaran kelima ada Kenneth. Kebakaran di Kenneth terjadi pada hari Kamis lalu, tepatnya di perbatasan wilayah Los Angeles dan Ventura. Sejauh ini kebakarannya mencakup nyaris 1.000 hektar pips. Dan pihak berwenang mengatakan bahwa 35% lah telah berhasil dikendalikan, tanpa ada bangunan yang hancur atau rusak. Sementara kebakaran di Sunset, Woodley, dan juga Olivas itu sebelumnya udah bisa diatasi duluan. Nah, akibat kebakaran ini, perselisihan politik mengenai kesiapan kota itu pun terjadilah. Setelah adanya laporan bahwa kok tiba-tiba selang petugas pemadam kebakaran tuh kok malah mengering gitu loh. Loh. Kondisi ini tentunya memicu kritik dari Presiden terpilih Donald Trump dong. Di Pasadena, sekitar 18 km timur laut pusat dari LA, Kepala Pemadam Kebakaran Chad Augustine mengatakan tekanan rendah terjadi pada sejumlah kecil hidran di daerah tersebut. Namun semua masalah telah terselesaikan, itu kata dia saat itu awal-awalnya. Ia pun mengaitkan masalah ini dengan beberapa mobil pemadam kebakaran yang menyedot air secara bersamaan, serta hilangnya daya yang menurunkan tekanan. Nah, hidran yang mereka tarik airnya ini ternyata juga mengalami kehabisan air untuk sementara waktu di bagian yang lebih tinggi di Pacific Palisades. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan pada Jumat lalu bahwa ia memerintahkan penyelidikan independen terhadap hilangnya tekanan air dan penutupan waduk di Pacific Palisades yang ditutup untuk pemeliharaan sebelum kebakaran terjadi. Sementara itu, wali kota Karen Bass langsung kembali ke kota itu, dan ketika ia sampai di kota itu, ia menemukan kota yang dipimpinnya itu terbakar. Nah, Karen Bass ini tentunya menghadapi begitu banyak pertanyaan mengenai kesiapan kawasan itu dan kepemimpinannya dalam menghadapi krisis ini dan permasalahan air yang saat ini menjadi masalah utama dalam memadamkan kebakaran itu. Nah, menariknya, sebelum kebakaran ini terjadi, Kepala Pemadam Kebakaran LA pernah memperingatkan dalam sebuah memo bahwa pemangkasan anggaran telah menghambat kemampuan departemen tersebut dalam menanggapi keadaan darurat. Jadi anggaran yang telah disiapkan sebelumnya untuk tanggap kondisi darurat di LA ini udah dipangkas, pips. Nah, negara maju macam Konoha ya, bisa dipangkas-pangkas gitu anggaran. Warga sana pun bilang bahwa kecemasan terhadap ancaman kebakaran ini diperburuk oleh peringatan yang secara keliru dikirimkan ke setiap ponsel di Los Angeles pada hari Kamis lalu. Jadi tiap warga tuh dikirimin pesan-pesan yang bikin mereka resah. Sehingga ini tentu aja memicu kemarahan bagi sebagian orang di kota yang dihuni oleh sekitar 10 juta orang itu. Nah, lanjut lagi nih ya, peringatan darurat kedua yang memperingatkan warga untuk bersiap mengungsi pun secara keliru kembali dikirimkan kepada warga setempat pada Jumat dini hari. Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat pagi waktu US, pemerintah kota mengatakan bahwa mereka kini sedang menyelidiki mengapa peringatan massal itu bisa dikirimkan kepada warga secara serentak. Tentunya ini bikin resah dong. Karena demikian, Pemkot sana juga bilang ke warga setempat bahwa mereka janganlah menonaktifkan fungsi peringatan ponsel mereka. Karena ini juga sangat penting menurut para pejabat itu. Karena peringatan ponsel ini mungkin aja bisa memberikan informasi-informasi terkini terkait dengan bencana kebakaran ini. Tips, pusat kota Los Angeles hanya menerima curah hujan 0,16 inci atau 0,4 cm sejak bulan Oktober 2024. Nah, hembusan angin lepas pantai yang kencang yang dikenal juga sebagai angin Santa Ana atau Santa Ana Wind juga melanda kota ini dan telah menciptakan kondisi yang sangat mendukung untuk terjadinya kebakaran hutan seperti yang terjadi saat ini. Sorry Pips ya, ini lagi mendung banget, kedengaran banget suara geluduk di luar ya. Jadi sorry banget kalau ada suara-suara geluduk ya. Nah, menurut layanan cuaca nasional negara itu, Santa Ana Wind ini mengalir dari timur ke barat melalui pegunungan California Selatan. FYI aja ya Pips ya, angin menjadi faktor yang bertanggung jawab atas skala kehancuran yang terjadi di sana. Ya, angin kencang ini berhembus melintasi gurun yang lebih jauh menuju ke daratan, menciptakan kondisi di mana tingkat kelembaban pun menurun sehingga mengeringkan vegetasi. Nah, pada kondisi ini, jika api mulai menyala, maka angin ini dapat membuat bara api itu menjadi kobaran api yang besar hanya dalam hitungan menit aja.
Kalau biasanya hembusan angin di sana kecepatannya kira-kira 60 hingga 80 miles per hour atau setara 95 hingga 130 km per jam. Nah, hembusan angin kali ini yang memperparah kondisi kebakaran di Los Angeles itu kemungkinan mencapai hingga 100 miles per hour atau 160 km per jam. Ini mungkin aja karena bisa dilihat dari kecepatan api itu merembet ke titik lainnya di sana. Pinter kan gue? Iya, karena gue baca. Menurut CBS News, meskipun hembusan angin terkuat telah melewati wilayah tersebut, para ahli meteorologi telah memperingatkan peristiwa Santa Ana wind lainnya akan terjadi pada Kamis malam waktu setempat. Ini maksudnya Kamis lalu lah Pips ya. Ini kan soalnya gue bikinnya baru beritanya. Jaksa wilayah LA Nathan Hochman mengatakan bahwa fokus penegakan hukum saat ini adalah menyelamatkan nyawa dan rumah serta membantu petugas pemadam kebakaran. Jika ini semua telah dilakukan, maka fokus selanjutnya akan beralih ke penyelidikan mengenai penyebab kebakaran itu. Jika terbukti ada kebakaran yang dilakukan oleh manusia dan dilakukan secara sengaja dalam situasi ini, orang-orang atau oknum yang melakukan pembakaran ini akan ditangkap. Mereka akan diadili dan dihukum seberat-beratnya. Itu kata Hochman. Hochman juga memperingatkan agar masyarakat itu nggak menjarah dan menerbangkan drone. Karena salah satu drone milik warga itu sempat menabrak pesawat pemadam kebakaran hingga rusak. Namun untungnya pesawat itu mampu mendarat tanpa mencederai pilot ya, atau yang penumpang yang ada di pesawat itulah, tugas pemadam yang ada di pesawat pemadam kebakaran. Ia juga memperingatkan kemungkinan adanya penipuan yang menargetkan para korban kebakaran. Pihak berwenang di sana pun mengatakan bahwa jam malam di zona evakuasi diberlakukan mulai pukul 18.00 waktu setempat hingga pukul 6 pagi pada hari Sabtu lalu. Pembakaran bukan satu-satunya penyebab kebakaran hutan yang mematikan di sana. Karena aliran listrik dan peralatan utilitas lainnya pun turut memicu terjadinya kebakaran paling merusak dalam sejarah California. Ya, Los Angeles ini kan memang terletak di negara bagian California ya, Pips. Pada 2018, apa yang disebut sebagai api unggun menghancurkan kota Paradise dan menewaskan 85 orang. Banyak diantaranya yang tewas di dalam mobil saat mencoba untuk menyelamatkan diri. Saat ini, di tengah kebakaran yang masih melanda kota itu, ada secercah harapan bagi para petugas pemadam kebakaran. Karena peringatan kebakaran di California telah diturunkan dari level sangat kritis menjadi kritis. Namun ahli meteorologi BBC, Sarah Kate Lucas, mengatakan bahwa tidak ada perakiraan hujan di wilayah tersebut setidaknya untuk minggu depan. Sehingga kondisinya masih memungkinkan untuk terjadinya kebakaran lagi. Meskipun hembusan angin diperkirakan akan sedikit berkurang pada Jumat hingga Sabtu kemarin, para ahli memperingatkan bahwa angin akan meningkat lagi pada hari Minggu hingga Senin. Meskipun angin kencang dan kurangnya curah hujan menjadi penyebab kebakaran, para ahli meteorologi mengatakan perubahan iklim mengubah kondisi latar belakang bencana ini dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Sebagian besar wilayah Amerika Serikat bagian barat, termasuk California, mengalami kekeringan selama puluhan tahun yang berakhir 2 tahun lalu, sehingga menjadikan kawasan ini tentu aja menjadi sangat rentan untuk terbakar. Perubahan whiplash antara periode kering dan basah dalam beberapa tahun terakhir menciptakan sejumlah besar vegetasi kering yang siap terbakar. Penelitian pemerintah AS secara tegas menghubungkan perubahan iklim dengan kebakaran hutan yang lebih besar dan parah di Amerika Serikat bagian barat. National Oceanic and Atmospheric Administration mengatakan, perubahan iklim termasuk peningkatan suhu panas, kekeringan yang berkepanjangan telah menjadi pendorong utama peningkatan resiko dan luasnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat. Tiap tahunnya, musim kebakaran di California bagian selatan biasanya berlangsung dari Mei hingga Oktober. Namun, Gubernur California, si Gavin Newsom ini, menyatakan sebelumnya bahwa kebakaran telah menjadi masalah abadi di negara bagian itu. Tidak ada musim kebakaran, ini adalah tahun kebakaran. Itu kata Newsom. Oke Pips, itu tadi adalah update dari peristiwa kebakaran yang terjadi di Los Angeles, California, Amerika Serikat yang saat ini masih berlangsung ya, belum padam juga. Nanti akan gue kasih updateannya lagi kalau memang ini masih ada updatean, emang masih ada updatean lah ya, cuma panjang banget kali. Nanti mungkin bakal gue bahas juga terkait rumah siapa aja, rumah artis mana aja, artis Hollywood mana aja yang terbakar, yang terdampak gitu ya. Berapa nilai rumah itu yang terdapat di atau terletak di Pacific Palisades.
Los Angeles, California. Oke, itu aja. Sekian dari gue. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya, karena ini penting banget buat gue untuk mengembangkan channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya, Pips. Bye.